Dengan adanya status yang jelas tentang urusan berpikir manusia di atas, maka peranan berpikir dari manusia juga sangat dihargai oleh agama Islam, atau tepatnya oleh Al-Quran. Salah satu peranan yang utama kegiatan berpikir dalam menghadapi Al-Quran sebagai sumber utama ajaran agama Islam adalah peran ijtihad. Nah, itu sudah. Ini filosof Islam dari Pakistan, itu siapa namanya? Muhammad Iqbal, Dr. Muhammad Iqbal. Itu mengatakan dalam salah satu bukunya, The Reconstruction, itu dalam pembangunan pemikiran dalam Islam itu dikatakan ijtihad itu ruh dari Islam. Kalau ijtihad diberhentikan, berhenti Islam. Kalau ijtihad diberi ruang gerak, maka agama Islam akan tetap hidup. Intinya begitu. Saya kira benar itu. Sebab yang namanya Al-Quran itu kan ya, karena ya sudah berhenti ya. Itu kan ya sudah teksnya hanya 6.236 ayat itu. Tidak akan tambah. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu nanti apa itu namanya ada keinginan? Sekarang kurang tebal itu. Mestinya seperti ensiklopedi itu. Hendaknya Al-Quran itu 30 jilid. Kira-kira hampir 3 meter itu. Itulah kira-kira bisa menanggapi sepanjang. Kalau kita tidak, ya sudah cukup 6.236 ayat. Kan dikatakan oleh Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu nikmati alaikum. Ya, di situ nikmati alaikum ya. Alaikum nikmati kalau terbalik. Wa raditu lakumul islama. Tamat sudah. Coba. Kalau sudah begitu kan sudah tidak untuk apa tambah-tambah. Nah, tapi untuk menghidupkan bagaimana? Nah ini ijtihad ini. Nah, jadi ijtihad merupakan keharusan sejarah bagi umat Islam. Baik secara individual, secara pribadi-pribadi, bapak-bapak punya, ya, dan ibu punya hak untuk ijtihad itu, kalau mampu. Apalagi kolektif. Muhammadiyah itu kolektif. Kan banyak orang pintar, kumpul kan jadi satu, suruh berijtihad dari berbagai keahliannya. Ada ahli biologi, ada ahli kedokteran, ada farmasi, ada matematika, ada apa namanya, misalnya kimia, fisika, astronomi, apalagi oceanologi, vulkanologi, sastra, filsafat, macam-macam itu. Kumpulkan jadi satu. Ini ada masalah, tolong pikirkan dengan serius itu. Berpikir serius dengan menurut bidang masing secara mendalam dikuasai. Itulah ijtihad. Dengan ijtihad inilah Al-Quran dan Al-Hadis akan sanggup menghadapi kemajuan tuntutan zaman dan tuntutan kebutuhan umat manusia secara keseluruhan di sepanjang masa. Jadi ini jaminannya. Jadi sekali lagi kalau ijtihad dimatikan ya sudah tanda-tanda kiamat sudah. Macet itu, ketinggalan zaman. Makanya dalam Islam itu kalau insya Allah ya, kalau kata kunci ijtihad nanti kaitan dengan kemajuan itu dikawinkan begitu. Orang itu kalau pengetahuannya luas, itu gampang memaklumi. Jadi gampangannya itu begini, dadanya itu menjadi lapang, tidak gampang marah. Tetapi kalau ilmunya itu cepat, seolah-olah itu kebenaran itu hanya itu, ketika berbeda pendapat lalu marah-marah, lalu gampang tersinggung dan seterusnya. Mureng. Makanya di kalangan kita itu ya bagaimana ya, ilmu itu ya harus terus ya berkembang karena memang tuntutan zaman seperti itu. Nah, bagaimana umpamanya bapak misalnya ngaji, kalau ngaji kan jelas bawa Quran. Nah sekarang kalau apa namanya teks Al-Quran yang ada di dalam layar
HP itu di dalam layar apa itu namanya Bapak? Smartphone, apa Pak? Bukan ini yang lebar itu apa namanya? Oh, tablet. Tablet misalnya gimana sekarang? Coba. Termasuk Al-Quran. Iya itu bagaimana itu? Itu harus dipikir itu. Kalau jelas Bapak Quran kertas begini tulisannya begitu cetak, terus Bapak Al-Quran di kamar mandi, ya misalnya. Itu Bapak gampang, jangan Quran kamar mandi. Nah sekarang kalau Bapak HP, tablet itu dibawa ke kamar WC. mandi. Terus di sana sambil menikmati itu lalu tutal-tutul itu. Atau piye gitu. Lalu wah iki piye nesu-nesu itu. Ya sekarang coba namanya ilmu HP itu harus dikuasai umat Islam. Itu kan HP itu tergantung pada ini apa itu namanya ini apa sinyal. Sinyalnya aja dipateni, sinyalnya cukup. Asal sinyalnya tidak dipakai kan tidak apa-apa. Walaupun bawa tablet ke situ itu kantongi, Quran dikantongi ini. Kan, itu nanti marah-marah saja itu. NI mau marah-marah. Maka ini perlu ijtihad. Sekarang masuk ke tata nilai yang kedua, pengukurnya yang kedua. Jadi kalau begitu ya, bagaimana sebetulnya akhlak itu diukur yang pertama? Pertama deduksi. Deduksinya dari atas ke bawah. Bagaimana kalau tuntutan zaman berubah? Ya diijtihadi itu. Tetap bahannya dari Al-Quran. Lalu dari konsep Al-Quran diijtihadi. Dipikirkan rumusannya yang bisa ditangkap oleh kepentingan zaman itu gitu. Kalau itu rumusannya dengan cara kerja seperti itu, itulah ukuran apa akhlak gitu. Ukuran akhlak kedua adalah tata nilai. Yang dimaksud istilah nilai di sini adalah harga dari sesuatu. Artinya sesuatu dianggap bernilai kalau terpenuhi ukuran harga di situ. Secara universal, para filosof telah merumuskan sebagian dari nilai yang pernah dikenal manusia sepanjang kesejarahannya. Para filosof itu menemukan 3 nilai, yaitu nilai benar, nilai baik, dan nilai indah. 3 itu. Benar, apik, indah. Ini filosof-filosof semua itu. Itu semua, dan di mana saja manusia di permukaan bumi itu mesti mengakui 3 hal itu adalah nilai. Siapa yang tidak suka bernilai benar? Bapak-bapak senang kalau diberi penjelasan yang salah. Enggak senang kan? Senangannya adalah diberi informasi yang benar. Kan begitu. Memuaskan itu karena benar. Kedua, yang baik. Sukakah kita itu diberi sesuatu yang buruk? Tidak senang. Nah, karena harganya apa? Harga baik. Yang ketiga, sukakah rumah kita itu berantakan seperti kapal pecah? Tingcero antel gitu, anduk campur karo wajan campur itu. Misalnya, kan tidak suka. Senangnya indah, tertata rapi gitu. Pakaian juga disetrika lalu diletakkan di almari itu demikian rupa cantik gitu. Di kamar kamar tamunya juga ada gambar-gambar ditata figuran kan cantik. Nah ya termasuk ya, pokoknya itulah ya. Dalam perkembangan pemikiran filosofis, nilai benar menghasilkan apa disebut dengan epistemologi. Epistemologi itu artinya ilmu yang membahas tentang ilmu. Jadi ilmu tentang ilmu. Maksudnya apa? Bagaimana ilmu mencari kebenaran. Itu epistemologi. Itu dalam kaum filosofi. Nilai yang baik menghasilkan apa yang disebut dengan etika. Ini yang terkenal itu, yang di barat itu. Sedangkan nilai indah menghasilkan apa yang disebut dengan estetika. Baiklah, ini saya tidak
memasuk di situ dulu, ini waktunya sudah juga mengejar terus. Para filsuf merumuskan 3 nilai tersebut, epistemologi, etika, dan estetika secara atomistik. Artinya atomistiknya apa? Yakni secara sendiri-sendiri, berdiri sendiri-sendiri, terlepas dari satu sama lain. Mohon dilihat gambar halaman 9. Ini yang sebelah kiri itu loh Pak, Bapak Ibu. Benar, baik, indah. Benar, baik, indah ini terlepas. Benar terlepas pada baik, baik terlepas dari indah. Gitu. Ini namanya atomistik. Oleh karena itu orang yang memegang prinsip nilai seperti ini itu contoh. Maaf ini yang bukan kok ngerasa ini wong kenyataan sudah. Zamannya Pak Harto dulu, istrinya Pak Karno dari Jepang itu siapa itu? Sari Dewi. Sekitar tahun berapa ya itu saya agak lupa, 80-an ya, 80-an. Heboh karena close up. Close up itu apa Bapak? Difoto dari depan, nun sewu, auratnya itu diperlihatkan. Ya iya betul-betul itu ada. Heboh. Waduh, ini istri seorang presiden di Indonesia namanya Sari Dewi close up. Waktu itu istilahnya apa yang disebut dengan peristiwa Suga istilahnya, kalau tidak salah. Suga. Suga itu apa Pak? Enggak ngerti saya. Sunya tahu kan? Enggak ngerti apa itu. Mungkin bahasa Jepang. Saya kebetulan Jepang dan enggak ngerti saya. Ini apa sebabnya? Dia jawabnya itu gini. Tubuh itu indah, gitu loh. Nah, mengapa keindahan ini tidak bisa dilepas? Tidak begitu rupa. Nah, orang yang salah saja menikmati foto saya itu, ya gampangannya nun sewu nggih. Ini agak kasar ucapan saya. Lah wong sing delok wong ngeres itu. Pikirannya ngeres. Jadi menilainya gambar itu ngeres. Nah, ini artinya apa? Artinya ini indah tapi lepas dari baik, lepas dari benar. Gitulah. Di Indonesia ada juga. Ini bintang film, tapi sekarang dia juga tidak begitu. Ya, mohon maaf ini ya. Jadi karena pernah jadi itu fakta ya, dan itu malah data malahan. Tapi saya tidak punya gambarnya itu, tapi saya pernah lihat di majalah. Wah. Kalau tidak salah, kalau entah di majalah Tempo atau apa gitu ya. Ya, Liberty. Itu apa? Itu namanya Mas Anjas Moro. Oh, itu yang Nabi Adam itu memerankan Adam. Nah iya itu. Ya, memerankan Nabi Adam. Iya, memerankan Nabi Adam. Ya. Terus di close up itu sama dengan Ibu Sari Dewi. Lalu ditanya kenapa? Ini indah. Nah, indahnya terlepas dari baik, terlepas dari benar itu. Itulah. Jadi nanti ini bapak-bapak kalau dilihat bapak menilai ini tidak bermoral, ini tidak misalnya dengan kata-kata asing itu. Ini karena memang tradisinya seperti itu. Nilai itu atomistik, berdiri sendiri-sendiri, tidak dikaitkan itu. Nah, bagaimana dalam Islam? Nah, kita teruskan. Ini sudah hampir. Agama Islam dengan bersumber Al-Quran dan As-Sunnah juga memakai 3 nilai itu. Namun masih ditambah 2 lagi, yaitu nilai manfaat dan nilai luhur. Oleh karena itu terdapat 5 nilai yang bekerja pada diri manusia menurut agama Islam. 1, benar, baik, indah, manfaat, luhur. Seperti jari kita ini kan juga 5. Yang dimaksud dengan manfaat adalah fungsi konstruktif, produktif dari segala sesuatu. Fungsi ya. Fungsi itu lain dengan guna. Kemarin dulu sudah saya terangkan juga dan saya singgung. Fungsi itu adalah yang melekat pada benda. Contoh, ini yang saya pegang ini Bapak Ibu. Ini kira-kira apa fungsinya?
yang melekat di sini itu. Artinya kemanfaatan yang melekat di sini, menulis. Tapi ini bisa untuk membunuh enggak? Bisa, Pak. Kalau tidak percaya, nanti ada orang di sini saya suruh tengadah begitu, geletak begitu, coba buka dadanya, saya tusuk dengan kekuatan tinggi ulu hatinya, mati dia. Artinya ini berguna untuk membunuh. Iya, iya. Fungsi itu hanya satu, ini yang melekat, ini untuk nulis. Kalau dulu zaman saya di sekolah rakyat dulu, penghapus itu fungsinya adalah untuk menghapus kapur. Sekarang Pak dilempar. Oh, ada anak di belakang geger aja itu. Iya, keludak. Ngomong saja itu. Ini artinya apa? Penghapus itu berguna untuk menenangkan anak-anak. Tetapi fungsinya satu, ya untuk hapus. Itu benar ya itu. Oleh karena itu di sini saya katakan yang namanya manfaat itu apa? Fungsi. Itu. Bukan guna. Fungsi konstruktif yang membangun, produktif yang produksi artinya menghasilkan gitu dari segala sesuatu. Untuk menegakkan prinsip fungsi seperti ini maka harus dikontrol juga dengan memenuhi prinsip apakah benar, apakah baik, apakah indah. Masih dikontrol lagi itu. Selanjutnya, nilai luhur adalah pengakuan akan posisi tinggi dari seluruh tindakan manusia. Jadi diakui orang memberi itu dengan hormat itu kira-kira apa orangnya? Orangnya luhur. Ada orang kaya kalau memberikan dengan sinis itu. Saya melarat toh, ganti duit. Gila, aku suka loh, nyah. Memberikan makan aja, nyah. Kono, apalagi ucapannya, kono jangan dibadok kono. Ini jelas orang ndak luhur orangnya itu. Luhur itu apa? Pengakuan bahwa tindakannya itu, di sini saya sebutkan tindakannya itu memiliki posisi yang tinggi. Apakah posisi seperti itu? Tinggi itu. Kayaknya iya, nanging, nah itu. Sugih iya, nanging, nah, itu. Can jatuh itu. Iya, iya. Pinter iya, nanging. Nah, mbok ya tur gitu loh. Iya. Sugih, tur, lomo. Wah, ini naik itu. Sugih tur nyahnyoh. Nah, tur nyahnyoh tadi itu sugih. Jangan nanging loh, misalnya. Inilah yang disebut dengan luhur itu. Ini pun juga harus dikontrol dengan pertanyaan apakah memenuhi prinsip benar, baik, indah, dan manfaat. Berdasar uraian tersebut, maka dalam agama Islam kelima nilai, yakni benar, baik, indah, manfaat, luhur itu bersinergi, saling terkait. Gambarnya itu yang sebelah kanan itu Bapak. Jadi benar ya berkait dengan baik, benar berkait dengan indah, benar berkait dengan manfaat, benar berkait dengan luhur gitu. Saya contohkan dulu waktu saya dulu ya, bukan berarti ini fakta dulu. Jadi kalau sekarang sudah enggak, insya Allah sudah berubah. Dulu waktu saya di pondok pesantren itu Pak Lek saya itu kan juga jadi Kiai Iksan namanya di dusun Gondang ya, pelosok Klaten di daerah Kediri Jawa Timur. Beliau wafat di Mekah ya, Kiai Iksan itu Pak Lek kalau saya. Itu juga begitu. Contoh itu satu saat ya namanya santri-santri itu kan puasa Ramadan gitu. Nah, waktu itu sudah mulai akan takjil itu loh. Nah, model pesantren itu kalau masak makanan kan seperti itu, pakai tampah itu kan, tampah terus dibersihkan itu. Lalu nasinya yang panas itu lalu ditumplek di situ, terus dieker-eker gitu. Lampung itu apa? Itu apa namanya kuah dari gori itu, nongko itu apa Pak ya?
Tewel, jangan tewel ya. Itu juga ditumplek di situ. Anget, panas kan. Terus diburu-buri apa itu sayur. Kalau sana itu istilahnya bukan, Bu. Kalau sini sayuran itu apa namanya, Bapak? Itu loh, enggak hijau-hijauan itu loh yang dicampur dengan kelopo itu gudangan. Kalau di sana agak lupa saya. Sudah. Dong 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 dong. Jelu. Makanya semua santri itu apa namanya? Ngedep itu. Nah, waktu itu apa? Terus masih pakai apa namanya? Pakai sarung, dan pakaian sini itu enggak berpakaian gitu. Terus makan. Ayo, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Oh, sudah. Sampai pungu-pungu itu. Terus ditanya tuh, saya tanya waktu, Mas, masa itu takjil kok sampai ho ini. Allah lillahi ta'ala saja. Lillahi ta'ala kok ngono ki piye? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu cantik dan suka pada cantik. Maksudnya ngene iki kok omongan kaya ngono ki ya cantik ngono lho. Ya mbok yo di bone yang apa ku jenenge piring terus didemke dhisik lalu dengan pelan-pelan gitu kan lebih cantik itu. Allah ora usah lillahi ta'ala. Nah begini ini. Jadi lillahi ta'ala Allah yang suka jamil, yang cantik itu dijatuhkan itu. Benar level yang paling rendah dengan kata-kata kunci sederhana. Malah ini sederhana baiklah gitu. Oh, sederhana sama dengan tidak beraturan gitu. Ya, begini ini. Inilah yang menyebutkan yaitu benar, takjilnya itu benar. Tapi kurang indah seperti itu loh. Yo, yang namanya takjil kan lebok nih panganan yang mulut ya bener gitu itu. Tapi kurang indahnya kemana? Gitu loh. Dari umat Islam ini format ini perlu. Di umat Islam jangan sampai atomistik. Kalau mengerjakan 5 nilai itu benar, baik, apa itu namanya, indah, manfaat dan luhur, itu lalu sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri nanti ting blulung karpe dewe, nggak utuh, gitu. Maka akhlak dalam Islam mulainya dari mana? Monggo terserah panjenengan. Mulai dari benar, ditembak saja. Benar harus baik, harus indah, harus manfaat, harus luhur. Kalau panjenengan luhur, tanya, saya senang ke luhur. Oke, luhurnya harus benar, harus baik, luhurnya harus indah, harus bermanfaat, begitu. Ada yang mengatakan ini kalau benar, baik, indah itu nanti kan sudah ada kaitannya hasilnya manfaat dan luhur, belum tentu. Contohnya manfaat yang belum tentu luhur. Sekarang anak-anak muda sekarang nun sewu minum oplosan. Kurang ini namanya teh ini kurang canggih ini. Apa? Satu, masuki spiritus. Kurang canggih lagi, minyak tanah. Nah, kayak lagi apa? Baygon. Apalagi budrek masuk. Apalagi spiritus. Nah, wabah dia. Kalau perlu BBM lengkap. Pertalite itu ya, premium. Dublek jadi satu. Ini baru istimewa ini. Marilah kawan-kawan kita minum. Kelenger dia. Nah gimana kok? Ini katanya itu manfaatnya apa? Untuk melampiaskan bahwa saya ini orang haus. Haus itu kan dari zat cair. Insya Allah manfaat. Betulkah itu? Apa benar itu? Apa baik itu? Yang namanya spiritus kok dicampur karo pertamak gitu. Itu kalau dimasukkan ke motornya terus piye gitu. Itu sama dengan sudah kalau gitu
pertama dicampur dengan misalnya aja bodrek misalnya, atau dengan baygon, campur lebokne ke tangkinya itu. Nah itu ya namanya sekernya itu yang jadi ancaman itu. Nah, gitu. Nah inilah Bapak-Bapak. Jadi oleh karena itu di sini terakhir ini kelima nilai tersebut harus ada dan harus diberlakukan secara serentak atau integral. Ketika seseorang akan melakukan apa saja, entah masih berupa ide, gagasan sini, atau kalau apalagi diaktualisasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya apa yang disebut dengan niat amat ditentukan. Niat. Nah ini Bapak-Bapak, makanya ajaran niat itu sebetulnya adalah manifestasi dari pemberlakukan 5 nilai itu. Jadi kalau orang berniat mestinya 5 nilai itu harus dicampur jadi satu, jangan sampai dipecah-pecah, dipreteli itu satu lagi. Tapi hendaknya gitu. Insya Allah kalau 5 nilai dikerjakan secara integral serentak, aman hidup kita, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.